pelabuhan dan perdagangan bebas, terutama di Batam ya. Tapi saya pikir nih kayaknya teman-teman pernah mendapatkan materi saya ya sebelumnya ya, di semester sebelumnya kalau salah ya. Betul ya? Ingat nggak? Seingat saya udah saya sampaikan nih. Siapa ini? Jihan. Betul ya, Rizky atau Rizky? Udah sempat ya, udah kita bahas ya tentang secara teorinya ya. Nah, malam ini mungkin biar lebih kita mendapatkan informasi baru atau fresh baru ya. Nah, kebetulan saya mengajak teman saya nih yang bertugas di bagian IT-nya Bea Cukai di Batam ya, Mas Rizky. Nanti mungkin Mas Rizky memperkenalkan diri ya Mas Rizky ya, teman-teman mahasiswa nanti. Ya. Makasih Mas Rizky atas undangan saya nih untuk hadir dalam materi kuliah malam hari ini ya. Nah, kebetulan Mas Rizky ini bertugas terkait dengan masalah aplikasi nih, aplikasi PPFTZ atau mungkin yang menangani IT-nya di Bea Cukai Batam. Kemarin juga sama saya minggu kemarin ada yang menanyakan tuh Mas Amir ya, yang Pak kalau bisa mungkin bisa lebih tahu Pak terkait masalah dokumen-dokumen dan sebagainya itu yang ada di Bea Cukai gitu kan. Nah, kemudian ya ini bagian dari follow up juga, makanya saya ngundang Mas panggilan sehari Mas Ibeng nih kalau saya manggil ini, tapi kalau nama artisnya Mas Rizky ya. Terima kasih Mas Ibeng ya. Nanti mungkin Mas Ibeng yang akan memaparkan terkait dengan aplikasi PPF 01 ya, baik 01, 02 ya, atau 03 di Batam, di kawasan bebas Batam. Nah, nanti mungkin free untuk Mas Ibeng nanti dipaparkan Mas Ibeng ya. Nanti kalau mungkin waktu kita 90 menit. Ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Ibeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Sebelumnya terima kasih Pak Ozi dan Bu Ayu telah memberikan kesempatannya pada saya untuk mengisi sedikit materi, sharing-sharing aja kita ya. Mungkin kita lebih ke interaktif ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung saja boleh ajukan pertanyaan di sini. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Fadila. Saya merupakan pegawai di KPU BC Batam di subbagian dukungan teknis. Sehari-harinya saya itu melakukan kegiatan monitoring terhadap aplikasi PPFTZ. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi PPFTZ, di sini ada yang tahu nggak apa itu definisi dari kawasan pabean? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo silakan jawab, kan saya sudah menyampaikan materinya tuh. Rizky. Izin Pak menjawab. Silakan. Kawasan pabean itu Pak adalah suatu daerah dalam satu negara di mana ada batas pabeannya yang termasuk dalam zona ekonomi inklusif juga Pak. Baik, baik, betul jawaban dari saudari Rizky tadi. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan darat, laut, udara, atau tempat lainnya yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, jadi kawasan pabean itu sendiri itu sepenuhnya berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itulah kenapa setiap lalu lintas barang baik yang masuk ataupun keluar dari Indonesia, bahasanya ya, atau kawasan pabean itu wajib diawasi oleh kami para petugas bea cukai. Nah, kenapa sih harus diawasi? Ya karena setiap barang yang keluar masuk itu masih melekat atas kewajiban kepabeanannya. Nah, jadi biasanya barang yang masuk ataupun keluar dari kawasan pabean itu wajib memenuhi semua kewajiban kepabeanannya. Terus untuk memenuhi kewajiban kepabeanannya itu apa sih biasanya yang dilaporkan sama para stakeholder atau pengguna jasa atau para pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor? Ada yang tahu nggak di sini?
Ya boleh sebutkan apa sih yang harus diberitahu kepada petugas bea cukai, Mbak Eca ya tadi? Halo? Oke, saya lanjutkan aja ya kalau gitu ya. Jadi ketika stakeholder atau pengguna jasa atau para pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor, eh, melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan barang itu wajib melaporkan pemberitahuan pabeannya. Nah, pemberitahuan pabeannya itu apa sih pemberitahuan pabean itu? Sebelum saya terangin, di sini ada yang tahu nggak apa itu pemberitahuan pabean? Tadi kan udah dikasih tahu ya kalau misalkan ada yang mau melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran itu memberitahukan pemberitahuan pabeannya. Ini ada yang tahu nggak sih apa sih sebenarnya pemberitahuan pabean itu? Betul. Nah, jadi pemberitahuan pabean itu adalah pemberitahuan yang diberitahukan secara self assessment oleh para pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Nah, terus bicara tentang pemberitaan pabean di Batam ini memiliki karakteristik yang beda sendiri dari daerah pabean di Indonesia lainnya. Nah, kenapa sih berbeda? Karena Batam ini merupakan daerah perdagangan bebas atau free trade zone, di mana setiap pemasukan dan pengeluaran barangnya itu wajib diberitahukan kepada bea cukai. Itulah kenapa adik-adik di sini kalau ada yang kirim barang keluar Batam itu semuanya wajib lewat bea cukai. Nah, kalau kita kirim dari Jakarta ke misalkan dari Jakarta ke Kalimantan, itu adik-adik nggak perlu memberitahukan pemberitahuan pabean. Nah, tapi kalau di Batam itu karena karakter kita daerah kita ini adalah kawasan bebas, nah itulah ada sedikit perbedaan. Jadi setiap barang yang keluar dari Batam ataupun masuk itu wajib diberitahukan pemberitahuan pabeannya. Nah, kenapa sih di FTZ itu beda sendiri? Terus kenapa sih harus ada pemberitahuan pabean yang beda sendiri dari TLDDP ya kita sebutnya ya. TLDDP itu tempat lain dalam daerah pabean. Atau biasa adik-adik kenal misalkan kayak daerah lain itu kayak Jakarta, terus Sumatera, daerah Lampung, atau daerah-daerah lainnya yang selain wilayah FTZ. Itu tahu nggak sih kenapa setiap pemasukan dan pengeluarannya itu pemberitahuannya itu beda sendiri? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa Batam itu atau FTZ lainnya ya itu punya pemberitahuan pabean yang beda sendiri? Nggak ada yang tahu ya? Kalau ada yang tahu, oh ya tadi yang jawab-jawab nanti namanya saya catat ya, nanti saya serahkan ke Pak Ozi. Mohon izin Pak Ozi bisa dikasih nilai tambah buat murid-muridnya tentang Iya, sip, mahasiswa ya. Mas Beng. Siapa? Makanya teman-teman minta partisipasi aktifnya ya. Kalau ada yang tahu segera dijawab gitu. Oke, kayaknya belum pada ini ya, belum pada tahu ya kenapa FTZ itu berbeda sendiri. Nah, FTZ itu sebenarnya di Indonesia itu nggak cuma Batam. Sebenarnya FTZ di Indonesia itu ada 4 kawasan bebas. Yang pertama itu ada di Sabang, kemudian Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, 3 FTZ di daerah di Kepri sendiri itu ada 3 wilayah FTZ, Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, kalau di daerah Sumatera itu ada FTZ lagi namanya Sabang. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya FTZ itu? FTZ itu sebenarnya tujuannya itu untuk menstimulus kegiatan perekonomian di wilayah kawasan perdagangan bebas. Karena wilayahnya yang strategis itu sendiri, makanya pemerintah itu menjadikan beberapa wilayah tersebut menjadi wilayah khusus, yaitu wilayah perdagangan bebas. Nah, terus kenapa sih pemberitahuannya itu beda?
Karena kalau dia barang yang berada di wilayah FTZ itu semuanya mendapatkan fasilitas berupa penangguhan bea masuk ataupun PDRI. Nah, jadi kalau misalkan kalian impor barang dari Singapura ke Batam, itu kalian tidak perlu membayar pajak ataupun bea masuk. Kenapa sih nggak perlu bayar PDRI dan bea masuk? Ya karena tadi itu mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan PDRI. Nah, penangguhannya itu ketika dia keluar Batam nih, kan adik-adik kadang kenapa sih bea cukai kalau kita ngirim keluar Batam itu harus bayar lagi? Yaitu karena tadi masih ditangguhkan. Jadi bukan gratis, pajaknya itu bukan digratiskan atau dibebaskan, tapi ditangguhkan. Ditangguhkan itu apa sih? Ditangguhkan itu diberikan fasilitas untuk penundaan pembayaran pajaknya. Penundaannya seperti apa? Dibayarkan ketika dia akan keluar dari free trade zone. Tapi kalau dia diekspor lagi, itu tidak perlu membayar bea masuk dan PDRI. Jadi ketika wilayah FTZ ini mendapatkan fasilitas tersebut, diharapkan dapat menstimulus para investor, terutama investor asing, untuk melakukan kegiatan. Kegiatan apa sih? Bisa kegiatan produksi, bisa kegiatan trading, bisa kegiatan misalkan repair. Karena seperti yang kita ketahui di Batam, mungkin adik-adik sering lihat ya, di sini ada tempat repair kapal, terus tempat pembuatan handphone, misalkan Satnusa kalau ada yang tahu ya, itu pembuatan handphone Xiaomi, itu di situ perakitan, itu semua kegiatannya dilakukan di situ. Kenapa sih dikasih fasilitas itu? Jadi biar mereka ini mudah gitu loh. Ketika mereka mau repair, mau perakitan, itu segala bahan pokok yang dijadikan bahan produksi itu tidak perlu membayar pajak dulu gitu. Jadi ketika dia keluar, itu nanti barulah mereka membayarkan pajak-pajaknya atau kewajibannya terkait kepabeannya. Nah, terus sebelum kita lanjut ke pemberitahuan pabean, ini wajib dicatat ya, wajib adik-adik ketahui bahwa di Batam ini itu terbagi menjadi 3 pemberitahuan pabean. Secara universal itu ada 3. Yang pertama ada PPFTZ 01, 02, 03. Nah, masing-masing PPFTZ ini memiliki lagi pemberitahuan pabean lain. Misalnya gini, untuk PPFTZ 01 itu digunakan untuk kegiatan impor, ekspor, dan pengeluaran dari Batam ke LDDP. Misal dari Batam ke Jakarta. Nah, itu adik-adik pakai pemberitaan pabean FTZ 01. Nah, kalau ekspor, PPFTZ 01 ekspor. Kalau misalkan dia impor, dia pakai PPFTZ 01 impor. Nah, terus kalau masuk ke Batam pakai apa, Bang? Kalau masuk ke Batam itu pakai PPFTZ 03. Nah, PPFTZ 03 itu digunakan untuk pemasukan barang dari luar daerah FTZ ke dalam FTZ. Kenapa sih beda sendiri pakai 03? Karena kalau barang yang masuk, misal dari Jakarta, dari Surabaya, itu mau masuk ke Batam. Nah, itu mereka dapat pengembalian PPN atau endorsement sebesar, sekarang tarifnya, ada yang tahu tarif PPN sekarang berapa persen? 11%, Pak. 10 ya, Kak? Betul. Betul, tadi sebelumnya 11% ya kata, tadi siapa yang jawab ya? Izin saya, Pak. Nyimas. Oh, Nyimas. Baik. Nyimas ya? Iya betul, jadi 11%. Nah, dulu kan tarif PPN itu 10%, tapi sekarang naik 1% ya, jadi 11%. Nah, pengembalian PPN itu karena PPN itu kan pajak yang dikenakan terhadap barang yang habis dikonsumsi gitu lah istilahnya ya. Jadi di dalam wilayah yang wajib dibayarkan perpajakannya. Nah, jadi kalau kayak di Jakarta, terus Surabaya itu kalian membayarkan PPN tuh, pajak pertambahan nilai atas barang sampai dia ke akhir ke konsumennya langsung. Nah, itu membayarkan PPN 11%. Nah, ketika di Batam itu dikembalikan tuh PPN-nya yang udah dibayar. Kenapa sih? Ya karena itu tadi
Batam ini merupakan wilayah FTZ atau perdagangan bebas. Jadi segala perpajakannya itu ditangguhkan. Jadi di Batam ini kayak free tax gitu. Nah, terus kalau keluar Batam banyak barang kiriman kan ya, mungkin adik-adik tahu tuh isu dulu kalau ngirim barang keluar Batam bayar pajak. Nah, jadi nggak, adik-adik udah tahu nih kenapa sih kalau keluar Batam harus bayar pajak, karena pas masuknya itu nggak bayar pajak dan malah dikembalikan pajaknya. Jadi ketika keluar ya dia wajib membayarkannya lagi kepada negara gitu. Oke, tadi kan udah PPTJ 01, terus 03, nah terus 02. Nah 02 sendiri itu pemberitaan pabean apa sih? Pemberitaan pabean 02 itu PPTJ yang digunakan untuk pengeluaran atau pemasukan barang ke tempat yang mendapatkan fasilitas. Misal ke Bintan. Bintan kan tadi wilayah FTZ, atau Sabang itu kan wilayah FTZ. Nah, jadi untuk pengeluaran dan pemasukannya itu pakai PPTJ 02 karena sesama penerima fasilitas, kawasan yang menerima fasilitas. Terus selain FTZ, ada yang tahu nggak kawasan-kawasan apa aja yang berada di dalam daerah pabean yang mendapatkan fasilitas perpajakan? Ada yang tahu nggak? Izin Bang, mau coba menjawab. Oke, boleh. Salsabila Nurul Fauzia ya? Kawasan Berikat, Bang. Betul, kawasan Berikat. Satu, ada lagi yang tahu? Mohon maaf Bang, itu ada di kolom chat Bang. Ada yang jawab di kolom chat. Kawasan tempat penimbunan sementara. Ya, kalau tempat penimbunan sementara, itu tempat yang dia masih menunggu untuk penyelesaian kewajiban kepabeanannya. Mungkin yang lebih tepatnya itu tempat penimbunan berikat. Tadi sudah disebut kawasan berikat. Terus pusat logistik berikat. Terus kawasan ekonomi khusus, KEK. Nah, di Batam kan ada mau KEK ya. Nanti mana tahu adik-adik yang di sini ada yang ke sana, ada di Batam sendiri, ada di Batam Aeroteknik, terus ada di Nusa Digital Park. Nah, terus kalau di daerah Bintan itu KEK-nya itu ada produksi PT, aduh saya lupa. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, jadi untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang sama-sama mendapatkan fasilitas itu pakai PPTZ 02. Jadi gitu ya untuk penjelasan awalnya. Mungkin daripada pusing nih, apa sih Bang, kayak gimana sih sebenarnya pemberitaan pabean itu bentuknya seperti apa? Terus gimana sih Bang cara melaporkan pemberitaan pabean? Nah, saya bakalan langsung nerangin ya. Nah, di sini adik-adik harus perhatiin nih, mana tahu kan di sini jurusannya jurusan apa ya kalau boleh tahu? Logistik kan ya? Logistik ya? Logistik. Iya Bang. Iya, Nah, Kak. nah logistik kan. Nah, kalian kan belajar logistik nih. Pasti nanti kalian bakalan terjun langsung, apalagi melakukan kegiatan di Batam. Kalau belajar ini nih gak bakal rugi deh. Benar. Nanti kalian bisa untuk ngambil sertifikasi PPJK. Tahu nggak? Kalian ada yang tahu PPJK nggak? Nggak ada yang tahu ya? PPJK itu pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan pemberitaan pabean, biasanya itu perusahaan-perusahaan itu pada nyewa tuh PPJK yang punya sertifikat. Nah, nanti sertifikatnya itu bisa dikontrak sama perusahaan-perusahaan, atau kalian kalau misalkan membuat usaha gitu kan untuk menjadi PPJK itu bisa dipakai tuh sertifikatnya. Nah, itu tapi salah satu materinya itu bakalan ada di sini. Nah, termasuk yang dikerjain PPJK itu, ataupun kalau kalian mau melakukan kegiatan ekspor impor itu bakalan ada di sini. Jadi nggak bakalan rugi deh kalau kalian simak bener-bener ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini saya mau share screen dulu. Mohon izin Pak Ozi, boleh share untuk share screen Pak? Oh iya, jadi admin ya Ya, Mas Ibeng ya? Ya, Bu Pak, Ayu izin, Pak. bisa, ini Kak Bu Ayu.
Ya Pak, Soal saya di HP soalnya. soalnya hostnya ada di Bapak. Saya di HP nih gimana ini Bu ya transfernya? Harus keluar dulu ya? Enggak Pak, klik yang di bawah itu. Kalau di HP bisa nggak Mas Ibeng? Dari host saya ke Mas Ibeng? Bisa Pak, diklik Di yang mana? bagian share screen, diklik Pak di situ allow to Oh, download sorry, ada to ini ya. ya, siap. Ya Pak. Screen, foto. Nggak ada Mas Ibeng? Yang share Kalau enggak konten kan? iya Pak. Allow another to share content ada nggak ya? Nggak ada nih ya. Kalau izin di partisipan Pak, diklik di nama saya Pak. Oh, di Mas Ibeng ya? Ya Pak. Oh iya, sorry. Ada make host ya? Iya Pak. Ya. Oke. Maafnya agak gaptek nih ya. Oke. Udah Mas Ibeng ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Lanjut Oke. Mas Ibeng. Pak Rizky, Iya Bu. boleh minta tolong di recording? Boleh Bu, boleh. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Recording in progress. Oke. Baik, kita lanjutkan ya adik-adik ya. Jadi di sini kita bakalan nampilin langsung nih gimana sih cara melakukan pemberitahuan pabean. Nah, seperti yang udah saya infokan sebelumnya, pemberitaan pabean itu di Batam kan ada 01, 02, 03. Nah, adik-adik di sini nggak perlu lagi datang ke kantor Bea Cukai kalau mau melakukan pemberitaan pabean. Dulu, zaman dulu mungkin kalau dengar cerita ya, orang itu kan kalau mau melakukan pemberitaan pabean itu harus datang ke kantor, ngelot dokumen, bawa dokumen, terus pokoknya bolak-balik lah. Nah, kalau sekarang ini Bea Cukai itu sudah menyediakan nih aplikasi PPFTZ online. Nah, PPFTZ ini digunakan untuk melakukan pemberitaan pabean. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik. Nah, disinilah tempat untuk pemberitaan pabean. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau ekspor impor barang, udah tahu nih bentukannya kayak gimana. Nah, tapi tetap untuk mendapatkan akses ini nanti itu mengajukan dulu permohonan kepada kantor pelayanan utama Bea Cukai Batam untuk mendapatkan akses atas perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, di sini untuk linknya adik-adik bisa akses di ftzonlinepiloting.beacukai.go.id/ftz-online. Nah, di sini nanti itu adik-adik bakalan harus menginputkan user dan password. Tapi mohon maaf sekali, sekarang belum bisa dikasihkan semua ya, maksudnya usernya, karena ini udah online, maksudnya udah mandatori. Jadi kalau disubmit nanti itu sudah melekat ke kewajiban kepabeanannya. Ini jadi adik-adik disimak ya, laporan PPFTZ. Nah, di halaman pertama itu ketika berhasil login, di sini ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait pemberitahuan pabean di FTZ itu sendiri. Di sini juga sebenarnya ada user manual. Kalau mau baca-baca, kita lanjut di dashboard ini. Kita lanjut ke ini ya. Untuk melakukan pelaporan itu nanti adik-adik melakukan pelaporan di menu PPFTZ atau pemberitahuan pabean FTZ. Nah, di sini nanti ketika ini karena usernya baru ya, nanti di sini ada list data pemberitaan pabean yang baik yang sudah disubmit, draft ataupun sudah berhasil keluar barangnya. Gitu. Nah, terus di sini ada dokumen PPJK, semisal
adik-adik nanti dalam pengurusan kepabeanannya ada yang mengajukan diajukan oleh PPJK. Nah, nanti itu ada di menu ini. Terus di sini ada surat kuasa. Nah, surat kuasa itu apa sih? Surat kuasa itu adalah surat yang ditujukan kepada PPJK untuk melakukan atau mengurus semua kegiatan kepabeanannya. Jadi kalau suatu perusahaan itu menunjuk PPJK untuk membuat pemberitaan pabean, itu nanti ada di menu surat kuasa. Nah, nanti di menu surat kuasa ini dari importir akan mengapprove dari surat kuasa yang diupload oleh PPJK. Nanti di sini akan muncul list-list surat kuasa yang sudah diupload. Nah, terus ada izin impor BP kawasan. Izin impor BP kawasan itu apa sih? Nah, izin impor BP kawasan itu terkait data master list atau kuota impor yang diberikan oleh Badan Pengusaha atau BP Batam ya, yang kalian tahu ya. Nah, di sini tahu nggak sih sebenarnya fungsinya master list itu apa? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, jadi kalau master list itu digunakan untuk kuota atas pemasukan barang dari LDP. LDP kita samakan dengan luar negeri ya. LDP itu luar negeri, kalau TLDDP wilayah selain Batam, biar enak kita bahasnya. Nah, kalau LDP itu kayak mana sih? Kayak dari Singapura, dari mana? Nah, nanti perusahaan itu mendapatkan kuota, berapa barang yang boleh masuk, berapa kuotanya, terus jumlahnya berapa, atau tonasnya berapa. Nah, itu menggunakan data si master list itu. Nah, terus kalau pemasukan itu untuk importer sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama API produsen yang mempunyai angka pengenal impor produsen dan angka pengenal importir umum atau APU. Nah, bedanya apa sih APP sama APU? Nah, kalau APP ini dia tidak perlu master list untuk melakukan pemasukan barangnya. Karena apa? Karena untuk kegiatan produksi perusahaannya. Selagi bisa dibuktikan atau selagi barang tersebut merupakan barang produksi dari perusahaan yang bersangkutan, nah itu dapat melakukan pemasukan tanpa menggunakan master list. Nah, kalau APU ini seperti apa sih, Bang? Nah, kalau APU ini untuk perusahaan-perusahaan yang barangnya merupakan barang konsumsi. Contohnya apa? Mobil, terus barang-barang konsumsi itu kayak makanan yang dari luar negeri atau lemari gitu, kandang papan pangan, nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau dia yang berkaitan untuk kebutuhan di dalam wilayah FTZ itu menggunakan APU. Tuh. Nah, tadi kan udah kita bakalan lanjut lagi nih, Bang. Gimana sih cara ngajuin dokumen PPFTZ? Di sini kita bakalan tampilin nih cara mengajukannya. Nah, tadi kan kita ke menu FTZ ya, ke menu pemberitaan pabean FTZ atau PPFTZ singkatnya. Nah, kita di sini ada tombol tambah. Nah, kita klik tombol tambah. Diajukan di kantor mana? Di kantor Bea Cukai Batam. Jadi pengajuannya itu di kantor yang melakukan pemberitahuan pabean. Misalkan kalau adik-adik kan FTZ lainnya itu ada Tanjung Pinang, Sabang, sama Tanjung Balai Karimun. Nah, misalkan di Karimun, berarti pakai yang KPPWC Karimun. Ini mewakili kode kantor masing-masing dari kawasan FTZ. Nah, jenis pemberitahuannya pemasukan atau pengeluaran. Jadi kalau pemasukan itu apa sih? Pemasukan itu ya masukin dari baik itu LDP atau TLDDP ke Batam. Nah, terus kalau pengeluaran yang kayak gimana? Ya dikeluarin dari Batam ke Jakarta, misalkan dari Batam ke Singapura. Nah, tapi tadi tetap PPFTZ-nya itu berbeda-beda. Di sini nggak terlalu dirinci ya, PPFTZ 01, 02, 03-nya. Tapi itu sebagai ilmu adik-adik untuk tahu nih kalau pemasukan dari dari Jakarta, misalkan Batam pakai 03, dari Singapura ke Batam pakai 01 impor. Nah, di sini
Abang bakalan nge-share terkait pemasukan dari LDP atau luar daerah pabean. Nah, tadi kan udah diinfoin juga ya kalau jenis pemasukannya itu ada banyak tuh, ada LDP, ada dari FTZ lain, dari tempat penimbunan berikat, tempat lain daerah pabean. Nah, ini kalau dia pilih yang FTZ lainnya itu 02. Kalau yang ini ada yang tahu kalau untuk yang luar daerah pabean tadi pemasukan itu pakai PPTZ 0 berapa? 03. Maaf, kalau yang LDP luar negeri, ayo luar negeri. Oh, 01. 01. Betul. Kita review lagi ya. Kalau dari luar negeri ke Indonesia ke Batam pakai apa? 01. Betul. Kalau dari Batam ke luar negeri 03. 03. salah 01. 01. Ekspor. 01 ekspor. Kalau dari Batam ke Jakarta 03. 03. kok pada jawab 03 terus? Kalau Batam Jakarta 0 23. 01 TLDDP. Oh iya. Nah, kalau dari Jakarta ke Batam Nah, baru 03. 03. 3. Betul. Nah, itu ingat aja kuncinya. Kalau bingung, pokoknya kalau dia dari Jakarta ke Batam 03, sisanya 01. Nah, gitu aja. Nah, kalau yang 02, kalau yang dari Batam ke pusat logistik berikat 02. 02. kalau dari FTZ ke Batam 02. 02. tuh. Jadi udah mulai paham ya, udah mulai tahu lah gambarannya ya. Nah, kita lanjut ya ke pemasukan dari luar daerah pabean atau yang biasa kita sebut dengan istilah impor. Jadi impor itu pemasukan ke kawasan pabean. Kalau ekspor keluar kawasan pabean. Nah, kalau ke TLDDP itu pengeluaran, bukan sebenarnya bisa disebut sebagai ekspor juga, tapi tujuannya berbeda. Nah, ketika kita klik tambah, kita akan diarahkan ke form pengisian dari PPFTZ 01. Nah, nanti di sini nih kalian itu bakalan ngisi terkait barangnya. Sebenarnya pemberitahuan ini nih memberitahukan barang apa aja sih yang dimasukin, terus dari mana sih asalnya, terus jumlahnya berapa, harganya berapa, karena apa? Untuk terkait kewajiban kepabeanannya. Jadi untuk dasar perhitungan biaya masuk ataupun VDRI. Nah, tapi karena dia masuk ke Batam dibebaskan, itu nanti mendapatkan tarif pembebasan atau penangguhan ya. Nah, di sini itu untuk isiannya sendiri itu terdiri dari 3, data header, data lanjutan, data barang. Nah, data header ini secara universal berkaitan dengan barangnya itu biasanya barangnya asal dari mana, terus jumlahnya berapa secara keseluruhan. Gitu. Oh iya, sebelum lanjut, kalian ada yang tahu nggak untuk pemasukan barang yang menggunakan kontainer itu ada berapa jenis kontainer sih sebenarnya kalau secara pengirimnya? Ada yang tahu nggak? Misalkan saya mau ngirim dari Batam ke sini, termnya itu dia ada, saya kasih clue 2 ya. Ada yang tahu nggak 2 ini apa aja? Gak ada yang tahu ya? Oke, jadi kalau masukin barang atau ngeluarin barang, itu ada 2 cara. Satu kontainer punya pemilik barangnya sendiri, atau satu kontainer itu pemilik barangnya banyak. Nah, kalau pemilik barangnya sendiri, itu disebutkan dengan istilah FCL atau Full Container Load. Jadi,
satu kontainer itu yang punya tuh cuma satu orang nih atau satu perusahaan. Nah, itu namanya FCL. Nah, kalau dia satu kontainer itu ada 10 pengirimnya, itu namanya LCL. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini kantor pabean asal. Itu isikan dengan isian kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Batam ya. Nah, pemberitahuannya apa? Pemberitahuannya itu biasanya kalau di Batam itu menggunakan pemberitahuan biasa. Terus kalau berkala itu apa sih? Nah, kalau berkala itu pemberitahuannya dia itu dilaporkan secara berkala. Jadi dia tidak langsung dilaporkan pada saat itu. Dilaporkannya pemberitahuannya itu misalkan per 1 minggu atau dalam ya berkala lah gitu ya. Nah, kemudian kategori pemasukannya dia itu ada 3, pemasukan biasa, pemasukan sementara, sama pemasukan kembali. Nah, ada yang tahu nggak apa itu ketiganya ini bedanya apa sih gitu? Yuk coba-coba aja nih, dari bahasanya enak kok, gampang. Pemasukan sementara, apa tuh sementara ke kawasan bebas. Terus pemasukan kembali, ada yang tahu nggak maksudnya itu apa? Yuk yang bisa jawab. Izin Bang, Ya, Salsabila. itu yang untuk diekspor kembali ya Bang? Betul, kalau yang nomor 2 ya. Iya, betul yang nomor 2. Nah, kalau yang nomor 3, Izin Pak, untuk pemasukan kembali itu berarti barang yang sudah pernah diproduksi di wilayahnya itu masih setengah jadi baru diproduksi, dikirim kembali keluar daerah pabean untuk finishing, baru dimasukkan kembali ke wilayah yang pertama dia memproduksi barang tersebut. betul banget tuh tadi penjelasan dari Rizky Hairani ya, makasih ya udah bantu jawab. Jadi seperti yang disampaikan oleh Salsabila sama Rizky tadi, kalau pemasukan biasa ya pemasukan biasa, dia barangnya itu ya udah mau dimasukin aja gitu dari luar negeri ke Batam. Nah, terus kalau pemasukan sementara, dia itu mau dimasukin dulu nih ke Batam, entah dia mau di repair atau mau dia dirakit gitu, baru dikeluarin lagi. Nah, kalau pemasukan kembali itu dia itu pernah, misalkan dia pernah di repair di Singapura, terus dia balikin lagi ke Batam. Nah, itu yang disebut dengan pemasukan kembali ke kawasan bebas. Bagus. Nah, terus, di sini tujuan pemasukan. Nah, kan kalau kita impor barang ini pasti kan kita punya tujuan tuh. Nah, kita mau jual, mau kita pakai, mau ditimbun sementara atau nah itu ada beberapa jenis tuh. Kurang lebih ada 7 ya kalau di sini. Nah, dijual ya pasti kalau misalkan adik-adik misalkan perusahaan mobil, mobilnya itu mau dijual di Batam, asalnya dari luar negeri, nah itu dijual. Kalau dipergunakan, misalkan digunakan untuk perusahaan yang bersangkutan, misalkan perusahaan sepeda impor barang ban, nah itu mau dipergunakan, mesin produksi ban ya misalkan, nah itu kan mau dipergunakan sama perusahaan yang bersangkutan. Nah, terus ditimbun sementara tanpa diolah. Contohnya apa sih kalau ditimbun sementara tanpa diolah? Nah, misalkan dia itu mau di sini tunggu ada dia misalkan dia mau dijual lagi tuh barangnya. Nah, itu ditimbun aja di FTZ itu. Nanti dia mau keluar lagi barangnya itu gitu. Diolah ya misalkan dia barang yang memang mau diolah. Seperti misalkan handphone yang mau diolah lagi terus mau diekspor lagi. Nah, itu diolah. Terus diperbaiki misalkan ada mesin dari Singapura yang masuk ke Indonesia mau di repair atau kapal, biasanya di Batam itu banyaknya repair kapal ya. Kalau adik-adik sering ke daerah Tanjung Uncang atau ke daerah Nongsa itu kalau nggak di daerah Nongsa ya, itu banyak shipyard itu untuk repair kapal. Nah, terus dikembalikan itu barang retur, misalkan adik-adik ada yang eksportir. Misalkan eksportir sepeda listrik, ternyata sepeda listriknya sampai sana rusak, nah itu dikembalikan. Nah, kalau ada yang tidak termasuk ke dalam 6 kategori tersebut, itu dimasukkan ke dalam lainnya. Nah, seringnya sih kita pakai dijual ya, karena pasti di sini gitu. Nah, terus asal barang nih. Asal barang itu ada 5 jenis ya. Jadi sebenarnya kalau dia dari impor itu pasti penuhnya diperoleh dan atau diproduksi di luar daerah pabean. Nah, kalau di TLDP kan pasti barangnya dari TLDP ya. Misalkan kayak barang 03 tadi. Terus kalau diproduksi di kawasan bebas sebenarnya itu untuk yang kayak sama FTZ atau yang
yang diperoleh dari kawasan berikat atau KK itu 02. Nah, jadi kalau impor dia pasti diperoleh atau diproduksi di luar daerah pabean. Nah, terus kita lanjut lagi nih, identitas pengirim. Nah, di sini pengirim, pengirimnya itu siapa sih dari luar negeri? Misalkan adik-adik ngirim dari Singapura, nama perusahaannya, nah di sini diinputin PT, misalkan PT coba-coba gitu ya. Nama pengirimnya, negara pengirimnya dari Singapura. Terus nomor identitas, nah biasanya kalau dari luar negeri kan itu nggak ada ya. Nah itu bisa kita isi lainnya atau kita isi kosong. Alamat pengirimnya misalkan alamatnya Singapura. Ya. Nah, ada yang tahu sih daerah di Singapura? Mungkin yang sering jalan-jalan, ayo sebutin dong. Biar nggak ngantuk. Ayo, alamat misalkan di Singapura, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang pernah ke Singapura nih? Oke, misalkan dari Orchard ya, gitu ya. Nah, itu diisi alamat pengirim. Nah, pembeli, nah biasanya pembeli itu perusahaan yang melakukan importasinya. Jadi kita bisa mengisikan dengan langsung mengcopy data dari si penerima. Jadi di sini akan otomatis terisikan perusahaan yang penerima atau pembelinya. Gitu. Terus penjual biasanya disamakan dengan identitas yang ada tadi dari yang pengirimnya. Jadi bisa copy langsung. Nah, kalau untuk PPJK sendiri itu akan terisi kalau si pengirim atau penerima barang itu menggunakan PPJK, nanti akan terisikan NPWP, nama, dan alamat. Nah, di sini kita langsung masuk ke data pemasukan. Nah, ini apa sih? Nanti sebenarnya ada dua data untuk terkait barang ini. Ini adalah data header. Data header adalah data barang yang berkaitan dengan keseluruhan dari barangnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan sekali masukin itu ada sepeda dan motor, bukan sepeda motor ya, sepeda dan motor, itu nilai CIF-nya atau cost insurance rate-nya itu secara keseluruhan, bukan per satuan barang. Nanti kalau persatuan barang itu ada lagi di data barang. Nah, mungkin adik-adik itu harus memahami juga terkait jenis transaksinya. Jadi kalau di istilah perdagangan luar negeri gitu ya, itu ada banyak metode transaksinya atau metode pembayarannya, dibayar di muka, terus pembayaran kemudian, secara bertahap, mungkin pay later ya biar gampangnya ya, pembayaran kemudian, secara tunai, terus side letter of credit, using letter of credit. Nah ini biasanya adik-adik harus menyesuaikan dengan transaksi yang digunakan. Nah kita di sini gunakan pembayaran di muka, valutanya itu adalah mata uang yang digunakan untuk kegiatan transaksi impor tersebut. Kalau pakai SGD, SGD. Kalau pakai USD, USD. Gitu. Nanti di sini NDPBM atau nilai dalam daerah pabeannya itu atau kurs ya, itu akan menyesuaikan dengan kurs yang berlaku setiap hari Rabunya. Jadi setiap hari Rabu kurs itu akan diupdate. Nah, kursnya itu kurs yang dipakai di Kementerian Keuangan. Nah, ini contoh Singapura dolar, sekarang 10.463. Nah, CIF ini apa sih? Nah, CIF ini ada yang tahu nggak adik-adik apa kepanjangan dari CIF? Cost insurance rate. Betul, jadi CIF itu sendiri itu adalah cost insurance and freight. Jadi nilai yang mencakup dari harga barang, nilai harga atau nilai asuransinya, dan pengangkutannya atau freight. Misalkan kita di sini masukkan 1000 SGD. Nah, freight-nya ini kalau dia misalkan 200 ya,
$500 SGD. Nah, jenis asuransinya apakah menggunakan asuransi dalam negeri atau asuransi luar negeri. Nah, ini biasanya disepakati oleh pihak penjual ataupun si pembeli gitu. Misalkan dia anggap pakai asuransi luar negeri, harganya 100. Nah, terus apa sih BC11 ini? Ada yang tahu nggak BC11 itu apa? Yuk, ada yang tahu? Clue-nya dokumen manifest. Ada yang tahu nggak dokumen manifest itu apa? Atau biasa disebut dengan BC11. Nggak ada yang belum tahu ya? Izin Pak, Boleh? pemberitahuan boleh. kedatangan atau keberangkatan sarana pengangkut Pak. Ya, betul. Jadi kalau BC11 itu sendiri, nah itu adalah dokumen manifest atau BC11 tadi ya, itu dokumen pemberitahuan yang diberitakan oleh sarana pengangkut. Biasanya memuat apa sih? Memuat barang yang berada di dalamnya. Nah, BC11 itu sendiri, itu kan contoh dia ada kapal nih ya, kapal masuk dari Singapura, dia bawa 10 kontainer. Nah, dia itu memberitahukan nih, akan ada kontainer yang masuk sejumlah 10. Jadi gambarnya itu seperti itu. Nah, sebelum menjadi BC11 atau dokumen manifest, itu ada yang namanya RKSP atau Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut. Jadi sebelum dia melakukan realisasi BC11, itu ada namanya RKSP dulu. Dia ngasih tahu nih, bakalan ada kapal yang masuk gitu, dan di situ juga di RKSP sudah men-state atau memberitahukan barang-barang apa saja yang akan masuk. Nah, terus kapan sih agen pelayaran atau pihak shipping line memberitahukan manifestnya? Ada yang tahu kapan? Nggak ada yang belum tahu ya? Jadi kalau kapal itu atau agen pelayaran wajib memberitahukan BC11 atau manifestnya sebelum lego jangkar diturunkan gitu. Jadi kalau dia sudah menurunkan lego jangkar tuh, itu udah wajib dia memberitahukan dokumen BC11-nya. Kebetulan contoh BC11-nya masih dicari ya, masih belum bisa ditampilin, tapi nanti itu bisa tarik data BC11 berdasarkan nomor BL. Nah, jadi untuk data BC11 itu dasar pembuatannya itu adalah dokumen Bill of Lading. Nah, kalau untuk pesawat ada yang tahu nggak dokumennya itu apa? Kalau kapal kan tadi RWB. RWB, Bang. Betul. Airway Bill, betul. Nah, jadi bedanya itu kalau kapal untuk melaporkan manifest dasarnya BL, kalau pesawat dasarnya Airway Bill. Itu semacam simpelnya itu semacam resi ya, resi pengiriman yang dikeluarkan oleh agen pelayaran bahwa barang yang dikirimkan itu sudah jalan. Nah, di sini BL nanti memasukkan nomor dokumennya, misalkan BL sekian. Nah, tanggal dokumennya itu juga masukkan. Nah, ketika tarik data itu akan otomatis terisikan di nomor BC11, tanggal BC11 dan pos. Nah, ini misalkan kita kasih contoh 01010. Tanggalnya misalkan BC11-nya kemarin, kapalnya datang kemarin. Terus nomor pos ini apa sih? Nomor pos itu nomor yang membedakan antara barang satu dengan barang lainnya dalam dokumen manifest. Jadi kan satu kapal itu biasanya itu memuat lebih dari satu barang. Nah, itu nanti nomor posnya itu 001, 002, 003, dan seterusnya. Nah, terus gimana sih, kemudian apa sih data pengangkut yang diisikan? Yang pertama cara angkut. Nah, cara angkutnya ini kan kalau kita tadi pakai BC11 itu pasti pakai laut. Nah, kalau di Batam sendiri sih sebenarnya itu cuma ada dua ya, ada laut dan udara. Karena di sini nggak ada yang lewat darat. Kalau nanti ada jembatan misalkan dari
Singapura ke Batam, ya itu baru namanya lewat darat. Terus kereta api, udara, dan lain-lainnya. Kita di sini karena pakai laut, kita pilih laut. Nah, terus di sini nama pengangkutnya misalkan MV coba-coba. Nah, ini nanti data ini berdasarkan data dari agen pelayaran biasanya dapatnya. Bendera kapalnya misalkan dari Singapura, nomor voyage-nya 111. Nah, oh ya, maaf sebelum kita lanjut, tadi kan kita mengisikan freight ya. Freight dan asuransi ini sebenarnya itu terisi otomatis ya, ketika kita menggunakan laut, dia akan terisikan berapa freight-nya dan asuransinya gitu. Jadi ketika kita mengisikan udara juga akan berubah otomatis nih. Kayak di gambar ya, kayak di layar adik-adik ya. Jadi itu dasar perhitungannya sebenarnya itu ada tarifnya. Kalau misalkan tidak diketahui itu sebenarnya ada tarifnya. Nah, kalau dia itu FOB yang merupakan bagian dari negara ASEAN, itu biasanya breaknya itu sebesar 5%. 5% dari cost barang itu sendiri. Terus kalau dia dari Asia non ASEAN atau Australia itu 10% dari FOB, free on board. Terus kalau negara selain Asia, Australia, dan ASEAN atau negara lainnya itu menggunakan tarif sebesar 15%. Itu biasanya berlakunya secara universal ya, secara internasional. Nah, tadi itu adalah FOB ya. FOB itu free on board. Jadi sebenarnya banyak tuh, ada yang free on board, door to door, terus misalkan sampai pelabuhan tujuan itu sebenarnya banyak tuh termnya, tapi biasanya normalnya itu pada pakai FOB. Jadi ketika barang itu dimuat di kapal, itulah dasar perhitungannya. Nah, dasar dari perhitungan si FOB-nya itu. Jadi harga dari gudang misalkan ke kapal free on board. Terus lanjut lagi ke data pemasukan yang kedua. Pelabuhan. Nah, pelabuhan ini dimuatnya di mana sih? Pelabuhan muat itu pelabuhan muat asal barangnya itu sendiri. Nah, di sini kita bisa klik cari ya, kalau misalkan adik-adik banyak yang nggak tahu ya. Nah, nanti bisa dicari di sini, misalkan Singapura. Nanti ada bakalan muncul nih Singapura, misalkan SPSing. Kalau pelabuhan tujuan, misalkan di Batu Ampar, jadi BTU. Nah, pelabuhan transit, kalau dia nggak transit, itu diisi kosong. Perkiraan tanggal pemasukan, nah ini kan kalau barangnya udah masuk, sebenarnya gini, jadi kan manifest tadi itu bisa diberitahukan sebelum, maksimal kan sebelum lego jangkar diturunkan. Nah, itu misalkan dia udah dapat BC satu-satunya, dia udah bisa tuh membuat pemberitahuan. Jadi misalkan estimasi pemasukannya hari ini gitu. Jadi tapi biasanya sih dibuat saat itu juga, karena kan kalau di Batam ini karena dia tadi masuk ke FTZ itu jalur hijau. Apa sih jalur hijau itu? Nah, jadi kalau untuk pemasukan itu ada 3 jalur. Di sini ada yang tahu nggak 3 jalur itu apa aja? 3 jalur pemasukan barang. Mungkin kalau ada yang pernah lewat bandara, sering tuh ya, ada warna-warna gitu. Ada yang tahu nggak warnanya itu apa aja sih sebenarnya? Jalur hijau, Hijau, kuning, merah, sama kuning. merah. Merah Kak. sama kuning, Kak. Hijau, merah, dan Betul. kuning. Betul. Jadi bagus ya. Tadi dari siapa? Gabriel ya. Gabriel Rebecca. Jadi ada 3 jalur yang untuk pemasukan barang. Jalur merah, jalur kuning, jalur hijau. Jalur hijau itu apa sih? Jalur hijau itu dia hanya memberitahukan pemberitahuan pabeannya tanpa melalui pemeriksaan petugas bea cukai dan penelitian dokumen. Nah, terus kalau jalur merah itu gimana sih? Nah, jalur merah ini biasanya itu kalau di Batam ya. Kalau di Batam itu kena ke perusahaan yang mengirimkan barang dari Batam ke luar Batam. Karena apa? Karena di situ terdapat kewajiban kepabeanannya. Ya, tadi itu bayar bea masuk, bayar pajak dalam rangka impor atau PDRI yang berupa PPH atau PPN-nya. Nah, itu pasti melalui jalur merah. Jadi jalur merah itu satu melalui pemeriksaan petugas bea dan cukai dan petugas pemeriksa barang,
dan melalui penelitian dokumen. Nah, kalau jalur kuning itu biasanya dilakukan penelitian dokumen jika dibutuhkan. Nah, jadi gitu ada 3. Nah, tapi kalau di Batam ini ini data ini ya berat barangnya lah ya, kan 1000 kg. Nah, berat kotornya sama kita buat. Volumenya kalau nggak tahu isikan aja sesuai dengan volume. Biasanya sih ada CDBL ya, kubik. Recording Biar in nggak keliru. progress. Ada yang tahu nggak perbedaan antara jumlah jenis kemasan sama jumlah kemasan? Izin coba Bang, kalau jenis kemasan macam-macam kemasannya kayak box atau plastik atau gimana, kalau kemasannya ya plastik ya yang pakai box ada berapa banyak gitu. Betul. Iliana pernah ngisi PVTJ ya kayaknya ya? Enggak. Enggak ya? Betul ya? Itu gimana? Pernah ya? Oke. Jadi betul kata Iliana tadi, kalau jumlah jenis kemasan ini jumlah dari jenis kemasannya. Jadi misal adik-adik ada yang mengirimkan sepatu pakai box, ada yang pakai palet kayu, ada yang pakai palet plastik. Nah, itu berarti jumlah jenis kemasannya 2. Tapi kalau jumlah kemasannya, jadi kalau si paletnya itu ada berapa palet gitu, misalkan 5 palet, 10 palet. Nah, jadi kalau jumlahnya jenis kemasan itu jumlah dari jenis kemasannya itu sendiri. Kalau box pakai box, misalkan pakai box sama pakai drum. Nah, itu berarti kan 2 jenis kemasan. Ini kita buat jenis kemasannya 2. Terus jumlah peti kemasnya ada berapa? Ada biasanya sih 1 ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ada lebih dari 1. Nah, kalau jumlah jenis barang, ada yang tahu jumlah jenis barang? Perbedaan jumlah jenis barang sama jumlah barang? Gampang kayak yang tadi. Yuk, jawab. Atau saya pilih random ya. Ini kan gampang nih. Tadi Nurul Indah, ada nggak? Coba apa perbedaan jumlah jenis barang sama jumlah barang? Kalau jumlah jenis barang itu berapa jumlah dari jenis barang yang diangkut akan dikirimkan. Kalau jenis apa tadi satu lagi Kak? Gimana kalau jenis sama jumlah barang? Kalau jumlah barangnya total keseluruhan jumlah yang akan dikirimkan. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi makasih jawabannya. Jadi jumlah jenis barang itu jumlah dari si jenis barangnya itu. Jadi misalkan dia itu ada yang ngirim sepatu dan sendal, bukan sepatu sendal ya, sepatu dan sendal. Jadi itu ada 2 jenis barang. Tapi kalau dia itu sepatunya ada 10, itu baru jumlah barangnya. Terus tempat penimbunan. Nah, tempat penimbunan sendiri itu di mana tempat atau barang tersebut akan ditimbun. Nah, biasanya sih tempat penimbunan itu sesuai dengan pelabuhan tujuannya. Jadi kalau misalkan di pelabuhan tujuannya Batu Ampar, itu barang biasanya ditimbunnya di Batu Ampar. Karena kan jauh juga gitu kan, kalau mau di Batu Ampar ditimbunnya di Sekupang gitu kan, jauh juga. Nah, terus Batu Ampar. Nah, kita klik save. Setelah terisi semua, jangan lupa klik save. Karena nanti kalau nggak save, pulang lagi. Nah, pastikan telah berhasil. Yuk kita lanjut lagi ke data lanjutan. Nah, data lanjutan, ini kan ada data dokumen, data peti kemas, dan data kemasan. Terus dokumen apa aja sih sebenarnya yang wajib diberitahukan sama Bea Cukai
Nah, jadi sebenarnya kalau pengen tahu gampangnya itu kalian bisa klik di sini kan tombol edit nih. Di sini ada validator. Nah, sistem dari PPTC online ini memberitahukan apa saja yang belum direkam. Nah, ini tadi ternyata ada yang belum diisi nih, kolom jenis identitas sama kolom jenis identitas penjual belum diisi. Nanti kita isi ya. Nah, terus dokumen invoice belum direkam. Nah, ini biasanya kalau untuk mengetahui dokumen pelengkap apa aja yang belum diisi, itu sebenarnya kalau pemasukan itu 3 dokumen wajib ya. Dokumen invoice, dokumen packing list, sama dokumen BL. Nah, biasanya kalau tadi fitur tarik datanya itu digunakan, kalau datanya real ya, itu dokumen invoice, packing list, dan BL itu akan otomatis terisi. Nah, terus ada apa aja sih Bang sebenarnya dokumen pelengkap Pabean itu? Nah, dokumen pelengkap Pabean itu sebenarnya ada banyak tuh. Simpelnya, dokumen pelengkap itu yang untuk dokumen sebagai pelengkap dari atas barang itu. Misalkan barang tersebut adalah barang lartas atau barang yang termasuk ke dalam barang larangan atau pembatasan. Jadi larangan itu barang yang benar-benar dilarang untuk pemasukan ke Indonesia. Kalau batas biasanya dibatasi. Misal kalau yang dilarang narkoba, terus senjata api. Kalau yang dibatasi apa? Misalkan kalau yang dibatasi, misalkan kita ada pembatasan, misalkan mungkin beras gitu atau pokoknya yang dibatasi lah untuk pemasukan ke Indonesia. Nah itu wajib dilengkapi pemenuhan dokumen lartasnya. Nah contoh senjata, nah itu kan dibatasi ya, nggak boleh semua bisa masukkan senjata. Nah itu di sini nih ada semua. Nanti adik-adik kalau misalkan ini bisa cari tahu sendiri. Tapi secara garis besar sih sebenarnya dokumen pelengkap itu ya isinya itu. Nah ini atau dia PI, persetujuan impor dan lain-lainnya. Tapi karena Batam ini lebih sedikit yang masuk ke aturan dokumen pelengkapnya, jadi biasanya yang masuk itu invoice, BL, dan packing list. Nah, biasanya invoice itu sama dengan packing list, jadi ada opsi untuk apakah invoice-nya sama dengan packing list. Kalau klik iya, nanti invoice-nya dengan packing list isinya bakalan sama. Tanggal dokumennya diisikan, dan nanti pilih dokumen nih, ini ya. Nah, biasanya dia butuhnya dokumen PDF ya. Nah, misalkan ini nanti kalau udah itu tinggal diklik save. Nah, kita klik save. Nah, di sini bakalan muncul nih invoice sama packing list-nya. Nah, tadi apalagi yang belum direkam? BL dan AWB. Kita isikan lagi BL. Nomor dokumennya misalkan BL 23, tanggal dokumennya kemarin juga. Nah, validator akan secara otomatis hilang tadi yang belum diisikan. Terus ada data peti kemas. Nah, tadi data peti kemas kan sebelumnya pernah saya infoin ya tadi waktu kita di awal-awal. Nah, itu kan ada 2 jenis kalau tipe kontainer itu FCL atau SCL. Nah, FCL itu biasanya satu kontainer satu pemilik barang, FCL satu kontainer banyak pemilik barang. Nah, misalkan ininya PHPU 456. Nah, ini kenapa merah? Itu karena untuk nomor kontainer itu memiliki standar internasional atau standar ISO-nya sendiri. Ini saya carikan dulu ya, contoh nomor kontainer. Jadi itu kenapa dia merah, nanti biasanya tombol save-nya nggak bakal keluar. Nah, jadi dia kodenya itu akan menyesuaikan. Misalkan, ini contohnya yang betul ya, DFSU 618908. Valid. Ya.
Kayak gini. 6, 3, 5. Ini masih belum valid ya sebenarnya, karena mungkin kontainernya memang nggak valid ya nomornya. Nah, ini kita masukkan 20 feet, kita klik save. Nah, ini nomor kontainernya berhasil disimpan. Nah, jadi kontainer sendiri itu nomornya nggak asal-asalan. Jadi itu punya standar internasional dan masing-masing kodenya itu memiliki arti tersendiri. Biasanya itu mencakup kode si perusahaan yang memiliki kontainer atau si perusahaan pengangkutnya, terus sama ukuran dari kontainer itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah inputkan kalau kontainernya 1, tadi kan ada di validator ada jumlah kontainernya 0/1. Nah, kalau udah lengkap biasanya hilang di validator. Nah, data kemasan nih, kita bisa lihat ya. Tadi kan jumlah kemasannya belum direkam atau belum sesuai 0/2. Nah, coba kita tambahin nih. Nah, ini tadi yang udah disampaikan sama siapa tadi? Ilya tadi ya. Jumlah kemasan itu jumlah dari kemasan itu sendiri. Misalkan kita mau masukin pakai 10 box. Nah, di sini kan ada banyak nih kemasannya itu apa aja. Ada box, ada box plastik. Nah, biasanya pakai box atau biasa package ya. PK, itu package. Nah, merek kemasan kalau biasanya kan kalau kemasan ada yang punya merek, ada yang enggak. Nah, kalau nggak ada tulis strip aja. Nah, di sini di validator udah otomatis nih jumlah kemasan yang belum direkam masih 1/2. Nah, kita buat lagi jumlah kemasannya. Misalkan yang satu 20 apa? 20 box. Jadi nanti adik-adik juga harus mengetahui ya, jenis kemasan itu sebenarnya ada banyak. Nggak cuma box sama package, ada lain-lainnya. Nah, ketika kita klik save, kita klik edit lagi, otomatis data kemasan udah hilang. Nah, lanjut lagi kita sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak terkait data header dan data lanjutan? Pak, izin bertanya Pak. Boleh? Ya, tadi Rizky, terkait silakan. data, ya maaf, perkenalkan nama saya Rizky Kairani, saya dari LPI 4B pagi. Terkait ini Bang, terkait jenis kontainer. Jadi kan itu ada jenis kontainer yang dipilihkannya itu full kontainer ataupun LCL kan. Nah, lalu untuk tipe ukuran kontainer juga ada yang 20 feet, 10 feet, sama 40 feet. Nah, itu kan untuk tipe kontainer itu kan ada banyak nih. Nah, bagaimana jika suatu perusahaan ataupun suatu eksportir itu mengirimkan barang menggunakan kontainer yang sifatnya custom. Jadi ukurannya itu nggak ada terdapat dari 3 tuh. Kan ada yang 10, ada yang 40 dan 45. Kalau dia custom bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya pertanyaan yang bagus nih dari Rizky Hairani ya. Nah, karena sistem ini sebenarnya belum akomodir untuk yang misalkan pakai kontainer apa ya Bang ya? Di sini kok nggak ada ukuran kontainernya. Kalau ini sih pakai yang mendekati aja. Karena biasanya itu semua kontainer itu udah mengakomodir jenis kontainer yang biasa dipakai lah. Ya memang kadang memang ada yang custom gitu, tapi biasanya kalau yang custom itu bisa jadi dia itu untuk yang barang curah gitu ya, tapi itu bisa jadi bukan kontainer juga atau package. Nah, maksudnya bisa aja ke package mungkin ya. Nah, tapi kalau misalkan memang itu bisa dibuktikan secara ini dia adalah kontainer, nah itu pakai yang mendekati karena kan pasti nggak jauh-jauh nih. Kalau memang ada yang 10 ya pakai aja yang 20. Kalau yang 45 kan udah akomodir nih. 45, 40 dan 20 gitu. Makasih Rizky atas pertanyaannya. Kira-kira gimana, apakah sudah terjawab? Sudah Pak, berarti ini menggunakan ukuran yang mendekati dengan ukuran custom kontainernya ya Pak ya? Ya, betul. Yang mendekati aja, tapi karena ukuran kontainer kan pasti universal ya. Rata-rata sama nih. Kalau ada 20, 40. Jadi kalau memang ditemukan satu kayak gitu, ya mau nggak mau terpaksa pakai yang mendekati dulu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya?
cukup, kita lanjutkan lagi ke data barang ya. Nah, data barang inilah sebenarnya intinya ya. Intinya dari pemberitaan pabean itu, karena memberitahukan dari barang-barang apa saja yang tadi sebelumnya di header itu kita memasukkan jenis barangnya. Jumlah jenis barang. Jumlah jenis yang barang yang kita masukkan itu tadi 2. Nah, berarti akan ada 2 jenis barang yang dimasukkan ya ke dalam kawasan bebas. Nah, di sini kalau untuk mendapatkan barang, ini sebenarnya ada fitur kalau barangnya banyak itu pakai import dari CSV. Nah, tapi biasanya kalau barangnya sedikit itu inputnya secara manual. Nah, pertama kita klik add. Nah, di sini kan tadi ada master list ya, master list untuk pemasukan. Nah, inilah sebenarnya harusnya ada data master list tuh sebelum kita input. Nah, tapi karena master list ini udah mandatory, jadi kita nggak bisa tes nih master list masukin datanya. Nah, kalau misalkan ada data master list, itu data barang juga pun akan otomatis terinput. Nah, di sini ada yang tahu nggak sebelumnya pos tarif? Apa itu pos tarif? Ada yang tahu pos tarif itu apa? Ayo. Ayo, ada yang tahu? Pos tarif. Pos tarif ini tergantung jenis barangnya nggak sih, Pak? Gimana? Tergantung jenis barangnya. Ya, jadi pos tarif ini itu adalah tarif atas barang berdasarkan referensi biasanya dari BTKI ya. Nah, di situ biasanya dari pos tarif itu mencakup berapa jumlah biaya masuk yang harus dibayarkan, dia tarif biaya masuknya seperti apa. Nah, itu nanti biasanya sesuai dengan dari pos tarif yang atas barang itu sendiri. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih cara cari tahu pos tarif itu gimana? Misalkan aku mau impor kursi bang, cara cari pos tarifnya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Ya, HS code itu adalah pos tarif. Nah, kalau kita pengen tahu nomor pos tarif itu nomor pos tarif atas barang tersebut berapa, itu ada yang tahu nggak carinya di mana? BTKI ya bang? Betul, di BTKI. Nah, kalau kita mau cari sebenarnya bisa secara manual di BTKI. Tapi nanti adik-adik itu bisa akses di INTR. INTR itu adalah website yang develop oleh INSW atau National Single Windows ya. Nah, National Single Windows ini jadi di sini ada namanya Indonesia National Trade Repository. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih atau mau cari. Nah, biasanya yang paham terkait HS ini PPJK karena mereka untuk mendapatkan sertifikatnya itu tahu nih bisa mengidentifikasi atau mengklasifikasikan barangnya itu apa gitu. Nah, ini misalkan kita mau cari sepatu. Nah, sebenarnya banyak tuh sepatu itu ada sepatu boot kan, sepatu apa. Nah, itu biasanya nanti itu menyesuaikan HS code-nya. Biasanya sih menyesuaikan karakteristik dari si sepatunya ini gitu. Karena nanti kan bisa aja nih, contoh ya, aku punya belati atau pedang. Pedangnya itu terbuat dari emas. Habis itu dia ada ukiran gagak di gagangnya. Nah, itu kan kita bingung nih mengklasifikasikannya apakah dia bisa disebut sebagai perhiasan atau dia bisa disebut sebagai senjata gitu. Nah, ya kan kita bingung nih sebagai pajangan atau sebagai senjata. Nah, karena kan kalau dia emas, dia pasti kan tarifnya beda dengan tarif untuk pedang untuk pajangan. Nah, itulah harus diidentifikasi dan klasifikasinya.
Dan untuk penentuannya itu sendiri itu sebenarnya ada banyak ya, tapi secara universal itu namanya KUM-HS, ketentuan umum untuk penentuan harmonious sistemnya itu sendiri gitu. Jadi dari KUM-HS itu nanti dengan apa namanya, misalkan dengan barang yang sama atau apa itu untuk menentukan dia masuk ke pos tarif yang mana. Nah, di sini aja kita kalau tali sepatu itu keluarnya kan banyak nih ya. Ada tali sepatu, ada sepatu selam. Nah, kan kita pakai yang boot atau sepatu. Nah, di sini juga di uraian itu ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi kalau misalkan adik-adik bingung bisa cari juga bahasa Inggrisnya apa ya, dari luar negeri itu mesin apa ya gitu. Ini bisa cari di sini. Nah, di sini bisa kelihatan nih biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa, terus nah PPh tadi kalau rata-rata kan pasti udah punya API ya. Jadi kalau pakai API atau akal impor tarifnya itu sebesar 2,5%, tapi itu untuk yang tujuan TLDDP. Tapi kalau yang dia non API itu 7,5%. Nah, di sini di NTR juga kalau adik-adik pengen cari itu ada dasar hukumnya semua. Jadi dasar hukumnya itu dari mana? Karena kan kalau untuk penetapan biaya masuk itu kadang ada yang berdasarkan dari misalkan aturan Permendak atau aturan dari instansi lain. Nah, itu biasanya ditampilin di sini. Nah, kita misalkan masukin HS code ini ya. Nah, di sini akan otomatis dia warnanya hijau. Nah, ini kan dikasih tahu nih barangnya Lartas. Oh, ternyata dia sebagai produk hutanan. Nah, ini kalau dia barang Lartas harus penuhi ketentuan Lartasnya. Kalau kita pakai yang lain aja ya. Kan sepatu selam. Masuk juga nih. Sepatu bowling. Oh, ternyata masih masuk juga. Ya, apa-apa. Kita lanjutkan lagi ya. Misalkan di sini kita memasukin sepatu bowling. Ini dimasukkan uraian barangnya, misalkan mereknya apa, Adidas misalkan. Tipenya, kalau ada tipenya, ukurannya, kan kalau nggak ada biasanya stripping aja, nggak apa-apa, spesifik lainnya. Negara asalnya, misalkan dia dari Singapura atau dari mana, itu disesuaikan biasanya. Jumlah satuannya, nah tadi kan ada jumlah jenis barang sama jumlah satuan. Nah, jumlah satuan ini yang dipakai untuk jumlah dari si barang itu sendiri. Kan jumlahnya ada 100 gitu kan. Terus jenis satuannya misalkan pieces atau apa, dozen, apa yang biasa dipakai gitu kan. Di sini banyak tuh jenis satuannya. Nah, tapi biasanya pakai pieces. Nah, terus jumlah kemasannya, tadi kan, nah ini bakalan memvalidasi antara data yang sudah diinputkan di data sebelumnya atau di data lanjutan. Tadi kan kita sempat masukin ya jumlah kemasannya berapa gitu kan. Nah, misalkan jumlah kemasannya tadi kita kalau kita masukin 100 ya. Tadi kan di sini jadi misalkan 100 jenis kemasannya tadi yang kita pakai box ya kan. Boxnya box yang sesuai dengan ditentukan sebelumnya. Jadi nggak boleh beda antara yang sudah ditentukan. Karena bisa jadi kalau misalkan dia kemasannya itu ternyata malah masukin kemasannya, bukan masukin barang, itu dia bakalan apa namanya beda ya jadinya. Jadi ada dia misalkan gini lah, dia masukin gas LPG, kan harusnya gasnya itu returnable package atau kemasan yang bisa diisi ulang gitu. Tapi karena dia cuma masukin kemasan, bisa jadi dia importasi si tabung LPG-nya, bukan importasi LPG-nya gitu. Kan berat bersihnya di sini harus menyesuaikan. Jadi kalau tadi kita masukinnya 1000, berarti misalkan barang yang satu 700, yang satu 300, jadi harus sesuai. Berat kotor juga seperti itu. Masukin satunya 1500, ya harus memenuhi itu, karena kayak tadi di header kita 1000, ya mau nggak mau
antara sepatu dengan barang lainnya itu harus sama-sama jika dijumlahkan adalah 1000. Terus ini misalkan volumenya 10, IF-nya juga itu berdasarkan nilai yang tadi. Nah, kalau yang tadi kan kita kalau nggak salah masukin 1000 SGD. Nah, kalau kita masukin 500 SGD, nah itu nanti otomatis nilai pabean ini berdasarkan kursnya. Udah gitu, karena dia terkenal atas, ini otomatis ya. Nah, terus biaya masuknya ini sebenarnya tarif, tarif biaya masuk ini ada 2, ad valorem sama spesifik. Ad valorem itu apa sih? Ada yang tahu nggak di sini tarif perhitungan biaya masuk itu ada 2? Bisa jelasin nggak ad valorem dan spesifik ini apa bedanya? Ayo, ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, Nimas. Kalau tarif ad valorem itu ditentukan berdasarkan nilai harga barangnya. Kalau tarif spesifik itu satuan barangnya. Misalnya kalau untuk tarif spesifik itu pada gula, Pak. Betul, bagus. Benar ya, seperti yang disampaikan sama Nimas, terima kasih. Jadi ad valorem biasanya itu tarifnya berupa persentase. Kayak tadi ada 25%, 5%, dan sebagainya. Kalau spesifik biasanya atas satuan dari barang. Misalkan kalau gula, kilogram, atau rokok, misalkan batang. Nah, seperti itu kalau untuk tarif ad valorem sama spesifik. Di beras, gitu. Nah, tarif PPN ini bakalan terisi otomatis. Kalau dia ada biaya masuk anti dumping, biasanya itu ada tarif tersendiri. Jadi selain biaya masuk utama itu sebenarnya ada biaya masuk lainnya. Yang pertama biaya masuk anti dumping, biaya masuk BMP itu BMTP itu tindak pengamanan. Nah, biasanya itu karena case-case tertentu mendapatkan biaya masuk lainnya. Contohnya tindak pengamanan, misalkan di Indonesia ini ya boleh impor, misalkan nggak boleh impor dari Cina, kita mau menahan impor dari Cina ke Indonesia, misalkan karpet gitu kan, misalkan karpet itu nggak boleh masuk ke Indonesia. Nah, itu biasanya untuk mengholdnya itu ada biaya masuk tindak pengamanan gitu. Jadi untuk mengurangi, jadi biaya masuknya itu lebih tinggi gitu. Tapi karena biaya masuknya itu biasanya nggak semua barang ada biaya masuk lainnya, itu kita masukin aja yang biaya masuk tadi itu sendiri, yang tadi itu. Nah, kalau cukai itu biasanya kalau barang-barang cukai. Nah, kalau barang-barang cukai itu biasanya kayak tembakau, etil alkohol, atau minuman mengandung etil alkohol. Itu mengisi sekian cukai. Kalau dia termasuk barang mewah, dia harus memasukkan tarif PPNBM. Terus kalau PPh itu karena dia API, kita inputkan 2,5%. Tapi sekali lagi, kalau dia pemasukan dari luar negeri ke Batam, itu tidak membayarkan apa-apa ya, karena biaya masuk dan PDRB itu ditangguhkan. Ini sebagai pelaporan aja gitu. Kita klik save. Nah, data barang sudah berhasil terinput, berhasil disimpan. Nah, di sini sudah mulai berkurang dari berat bersih di header dengan di barang, sudah menjadi 500. Terus volumenya juga harus diisikan lagi. Ini masih ada yang kurang di nilai pabean. Jumlah barang juga masih kurang 1 lagi. Nah, kita tambahin 1 lagi ya. Yuk, ada yang bisa ngasih HS code nggak? Ayo buka INTR. Yang duluan ada yang bisa ngasih HS code untuk tas. Ayo, biar kita ngisi bareng-bareng ya. Sambil kita ngisi uraian, ada yang bisa nyari pos tarif untuk tas. Sambil mengisi, tadi kan udah dijelaskan kalau ini ya. Jadi kalau ada yang bisa kasih tahu HS code tas ini, Bang, ayo. Boleh banget. Salah nggak masalah. 4202 ya, Kak? 4202. Berapa lagi?
Kayak tadi ada berapa digit? Kalau dia itu masih 4 digit, lanjutannya lagi. Terserah deh tes apa aja di uraiannya, sambil bantu cari. 42029210. 1910. Oke, makasih Gabriel. Nah, ini hijau ya, dia nggak masuk kertas. Tadi itu 42 ini adalah tas rias dari lembaran plastik. Nah, jadi tas itu banyak. Ini contohnya salah satunya adalah tas rias. Tas rias ini mungkin tas yang untuk dipakai MUA ya, tas kosmetik gitu. Nah, ini tas rias. Itu banyak tuh beda-beda. Jadi tas itu nggak cuma satu jenis. Nah itulah makanya nanti adik-adik kalau ada yang mau menjadi PPJK atau bahkan mau jadi bea cukai, itu harus mengerti terkait identifikasi dan klasifikasi barang. Jumlah satuannya misalkan 50, jenis satuannya pieces, jumlah kemasannya misalkan 100. Tadi satu kita masukin apa? Ada yang ingat nggak tadi satu masukin apa ya? Satu box, satu package ya. Terus ini CF-nya. Nah, jadi kalau berat bersih, berat kotor, itu ketika dia akumulasikan harus jumlahnya sama dengan data di header. Gitu. Sebenarnya ada tips biar adik-adik misalkan belum tahu data utamanya, tapi biasanya sih ada ya. Mendingan kalau ini sih ngisi data barang dulu, tapi nggak diajarkan. Mendingan udah dihitung dulu, baru nanti si data barangnya. Tarifnya 17,5, ini akan terisi otomatis berdasarkan pos tarif yang diinputkan. Terus PPh-nya kita isikan juga, kita klik save. Nah, biasanya kalau ada yang belum diisi atau yang kurang lengkap, ini nggak bakal muncul sukses ya. Kalau data mandatori itu artinya sifatnya kayak gini nih, tarif biaya masuk barang kedua belum diisi. Tarif biaya masuk, kita lihat ya, berarti ada yang masih yang kurang nih. Kedua itu tas. Nah, ini tadi. Nah, kadang memang sorry suka hilang ini. Nah, kita klik save. Jadi nanti ada validator ini untuk mempermudah adik-adik dalam melakukan pemberitahuan PABEA. Nah ini satu lagi nih, ada kolom identitas pengirim belum diisi. Pengirim berarti di data pemasuk. Pengirimnya pakai lainnya karena biasanya dari luar negeri itu nggak ada identitas apa-apa ya. Ini kita copy lagi, kita klik save. Nah, kalau data yang diinputkan sudah benar dan sudah sesuai dengan data-data yang diwajibkan atau yang mandatori, itu tombol kirim akan berubah menjadi gambar pesawat dan tulisan tombol kirim. Di sini nanti tinggal diisikan kota, tanggal, dan pemberitahu atau pengisi dari dokumen PPFTZ. Dan ketika dikirim, dokumen untuk importasi barang sudah siap dan selesai diberitahukan. Sampai sini sebelum kita lihat nih draftnya seperti apa, ada yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan terkait pelaporan PPFTZ? Yo bebas tanya apa aja deh. Sebelum kita lanjutkan lagi terkait pelaporan PPFTZ, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Kira-kira ada yang masih bingung nggak terkait PPFTZ? Atau tadi Bang ada yang kecepatan Bang, ini apa ya Bang gitu. Boleh kita ulang lagi atau kita
review lagi. Oke, kalau nggak ada, tadi kan kita sudah berhasil nih ya. Sebenarnya dokumen PPTJ ini gimana sih gitu kan? Outputnya, nah ini ada di sini. Oh iya, tadi kalau dalam pengisian HS code itu ada yang salah. Kalau dia hijau sebenarnya gini ya, tadi kan ada keliru nih. Misalkan adik-adik ada yang mau impor tapi nggak tahu nih HS code-nya itu apa. Terus misalkan HS code-nya itu takut salah atau apa gitu. Nah itu sebenarnya kalau di jalur hijau itu biasanya melakukan perubahan data. Nah, tapi perubahan data biasanya akan diterima jika barangnya itu masih di dalam dalam daerah kawasan pabean gitu. Jadi misalkan masih di pelabuhan, masih di bandara itu biasanya masih boleh melakukan perubahan data. Tuh. Nah, oke kita lanjut ya. Jadi kalau setiap penginputan PPTJ itu karena sifatnya self assessment, jadi apapun yang diinputkan dianggap harus sudah benar. Dan kita sebagai pihak petugas bea cukai menganggap bahwa yang dilaporkan itu adalah sebenar-benarnya gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik ada yang mengirim barang tidak sesuai dengan barang itu sebenarnya, itu masuk ke dalam pelanggaran dan itu ada sanksinya tentu, apalagi yang keluar ke TLDDP. Nah, itu sanksi administrasi ataupun sanksi berupa denda gitu. Jadi jangan sembarangan untuk pengisian PPTJ ini, walaupun kayak ngisi form Facebook ya, kalau registrasi Facebook, tapi itu jangan sembarangan karena itu berkaitan dengan hukum. Ada hukum yang melindungi dan mengatur terkait pelaporannya. Jadi jangan sembarangan kalau dalam pengisiannya. Kalau misalkan adik-adik ternyata dengan diketahui dengan sengaja memasukkan HS code yang dimasukkan atau barang yang dimasukkan itu sama dengan kegiatan penyelundupan. Nah, itu tindakan penyelundupan. Kalau memang terbukti seperti itu, ya adik-adik akan terkena hukumannya, ya entah sanksi pidana ataupun lain-lainnya. Jadi jangan sembarangan nanti kalau ngisi PPTJ ya. Nah, terus sebenarnya pemberitaan pabean ini kayak gimana sih bentukannya, outputnya? Nah, ini ya. Aku bakalan nampilin gimana sih outputnya dari PPTZ. Nah, inilah yang disebut sebagai pemberitaan pabean. Dulu adik-adik itu kalau zamannya masih zaman baheula ya, istilahnya ya, itu biasanya datang nih ke kantor ngisi PPTZ kayak gini. Nah, kalau sekarang online udah otomatis bisa di-review. Nah, ini kan tadi data yang diberitahukan itu ada di sini semua nih informasinya. Nah, kalau sudah berhasil di-submit, nanti akan dapat nomor dan tanggal pendaftaran. Nomor dan tanggal pendaftaran ini adalah nomor yang dikeluarkan terhadap pengajuan pemberitaan pabean. Bahwa sudah tersubmit dan sudah terdaftar. Nah, kalau sudah dapat nomor daftar, itu adik-adik udah nggak bisa ngedit lagi. Dan di situ jika terjadi memang ada kesalahan, ya kalau memang terbukti ada disengaja ataupun apa, yaitu akan ada sanksinya. Nah, ini contohnya tadi kan kita masukin kategorinya, kantor pabeannya, kantor pabean tujuannya, kalau misalkan dia keluar Batam ya. Nah, terus jenis pemasukannya, semua yang informasi yang diberitahukan itu akan muncul di sini. Nah, ini contoh nih tadi, ada faktur pajak. Faktur pajak itu apa sih, Bang? Nah, faktur pajak itu nanti kalau adik-adik ingin masukkan barang dari Jakarta ke Batam, itu bisa menggunakan faktur pajak untuk pengurusan endorsement. Jadi, nanti adik-adik bisa jelasin nih, bisa bantu bea cukai juga nih. Bang, kok misalkan, iya nih gara-gara bea cukai kita kena pajak semua. Oh, enggak gitu. Sebenarnya pajak yang barang yang masuk ke Batam itu semua
nggak bayar pajak keluarnya, ya wajib bayar dong gitu. Jadi kalau udah ada di kelas ini, kalau masih ada yang bilang, iya nih barang yang dari Batam keluar harus bayar pajak lagi gitu. Padahal kan kita ini sama-sama Indonesia, ya sama-sama Indonesia tapi kita FTZ. Jadi udah tahu tuh bisa ngejelasin bantu bea cukai atau bahkan kalau bisa kasih tahu ke teman-teman, nggak gitu loh gitu. Ada kan sekarang banyak tuh, terutama ibu-ibu yang suka live Facebook ya. Kadang suka ini yang jualan-jualan di Facebook maksudnya ya. Biasanya itu dia pada komen kan, ya nih gara-gara bea cukai kita bayar pajak. Padahal kalau kita tahu aturannya dan memahaminya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa FTZ itu mendapatkan fasilitas berupa penangguhan. Mungkin di sini adik-adik ada yang ini nggak, ada yang punya all shop nggak, yang pernah ngirim keluar Batam gitu, sharing-sharing pengalamannya boleh. Nanti bang kok segini, bang kok gini gitu. Boleh ayo kita sharing aja yuk. Kayaknya udah pada ini ya, halo. Masih pada udah pada ngantuk ya? Apa? Belum, Kak. Belum ya? Ya, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan belum? Ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Atau ada yang kurang jelas? Ayo, boleh tanya apa aja, bebas deh. Terkait apa mungkin bea cukai atau terkait pengiriman barang atau bang gimana bang kalau aku mau jadi eksportir, mau jadi importir atau mau jadi apa yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, silahkan komen. Oh. Ayo ada yang ingin ditanyakan terkait pemberitaan PPFTZ atau aku kasih pertanyaan ya, tapi harus dijawab ya. Jadi saya kasih pertanyaan. Nah. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari INSW dan INTR? Yuk, jawab, tadi udah dibuka. Ayo. Panjangan INSW sama INTR. Izin Bang, saya ingatnya yang INSW-nya aja Bang, tapi. Boleh. Indonesia Single Window. Betul, Indonesia Nasional Single Window. Betul. Nah, itu untuk apa fungsinya kalau kita buka website INSW tadi? Sejauh ini saya tahunya itu untuk cari mengenai HS code Bang sama uraiannya. HS code sama uraiannya, betul. Jadi di INSW tadi itu untuk mencari HS code, di NTR atau melalui itu diterbitkan oleh INSW, lembaganya itu LNSW ya, Lembaga Nasional Single Window di Indonesia National Trade Repository. Jadi di situ untuk dari HS code, tapi nanti ke depannya itu semua akan terkait perizinan itu bakalan masuk ke Indonesia National Single INSW ini. Jadi kayak sekarang kan untuk PPBJ, biasanya penerbitan faktur pajak itu udah mulai di INSW. Jadi kedepannya ini semua itu bakalan di satu, kalau sekarang kan satu atap ya, nanti satu pintu lah gitu istilahnya. Gitu. Kira-kira adik-adik ada lagi yang ingin ditanyakan atau saya kasih satu pertanyaan lagi, nanti wajib dijawab ya. Gimana? Ada yang ingin bertanya?
bebas ya pertanyaannya apa aja. Apa misalkan, Bang kalau ngirim mainan adik di luar gimana? Bang kalau misalkan aku pindahan gimana? Bang kalau ini gimana? Boleh, boleh. Mana tahu ada yang belum tahu, bisa atau tetangganya ada yang pernah nanya terus ingat, boleh banget tanyain aja apa aja. Insya Allah bisa dijawab. Ada? Boleh ya, Jihan. Macan ya. Oke, baik. Bagus nih pertanyaan nih. Kalau kita mau melihara macan dari Kenya, kalau mau memelihara macan, itu kan terkait hewan ya. Hewan itu berarti lingkungan hidup. Nah, untuk pemasukannya itu biasanya itu ada semacam kayak perizinan juga dari karantina hewan. Biasanya karantina kesehatan pelabuhan kayak gitu. Jadi beberapa hewan itu kan ada yang dilarang juga, misalkan dia termasuk satwa langka di dunia, itu nggak boleh. Tapi kalau memang kita mau masukin itu dan bisa, yaitu diurus dari karantina hewannya. Tapi tetap untuk pemasukannya itu ke bea cukai. Nah, nanti dimasukkan ke dokumen pelengkapnya itu. Tapi biasanya kalau hewan gitu importasinya dia nggak dikenakan, kalau ke Batam ya kan karena dia FPZ dia nggak kena bea masuk dan sebagainya. Ya selagi bisa diurus pemenuhan terhadap ya karantina hewannya dan sebagainya dan tidak melanggar hukum yang ada kan. Kalau untuk hewan-hewan yang dilindungi kan mungkin nanti takutnya ya dari Interpol atau apa, yaitu silahkan melakukan pemberitaan pabean. Nah, biasanya tapi kalau yang itu bisa masuk kalau ke barang kiriman kayaknya nggak, jarang ya, biasanya ya pakai pemberitaan pabean gitu. Karena pasti nilai hewan-hewan seperti itu kan di atas 1.500 USD. Nah, pasti pakai pemberitaan pabean. Jadi gitu Jian. Mau pelihara ini ya, suka macan. Oke Jian, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau ingin ditanyakan? Terserah, random juga boleh. Bang kalau mau apa? Mau impor kayak tadi macan, mau apa? Nah, bebas. Oh ya, adik-adik di sini pada semester berapa ya? Kalau boleh tahu. Semester 4, Bang. Oh, semester 4. Oke. Semangat terus kuliahnya, mana tahu nanti jadi pengusaha logistik di Batam. Amin. Soalnya prospek kalau logistik di Batam ini memang karena semua kegiatan di Batam itu logistiknya dari luar pulau, jadi ya pasti ilmu yang adik-adik pelajari sekarang itu nanti insya Allah bisa diterapkan dan bisa bekal buat adik-adik ke depannya ya untuk bekerja atau apa dan sebagainya. Masih ada yang ingin bertanya atau masih bingung terkait pemberitahuan pabean? Cukup ya? Gimana? Cukup, Pak. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih banyak buat adik-adik yang udah nyimak dan atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan ke depannya sama adik-adik, bisa diterapkan juga dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Mohon izin Pak Ozi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Mas Ibeng ya, pemaparannya sangat luar biasa nih. Nah, ini Mas Ibeng juga, saya memperkenalkan Mas Ibeng sebagai satu pegawai kami yang terbaik juga di Bea Cukai Batam nih. Andalan kami juga yang menangani terkait masalah IT di kantor Bea Cukai Batam. Nah, ini menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ibeng ya, udah sangat detail terkait dengan aplikasi PPF 01, 02, dan 03, dan cara bekerjanya dalam sistem di kepabeanan. Ya semoga seperti Mas Ibeng sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua ya. Ini dari jadwal jam 8, 20 menit kita Mas Ibeng memberikan informasi ke teman-teman mahasiswa ya terkait dengan masalah pengenalan aplikasi PPF 01, 02, dan 03 nih. Sekali lagi terima kasih Mas Ibeng atas pemaparannya, sangat luar biasa. Mungkin demikian teman-teman ya perkuliahan yang bisa kita sampaikan ya melalui Mas Ibeng, Mas Rizky ya terkait dengan pemaparan aplikasi PPF 01, 02, dan 3 nih. Bu Ayu mungkin ini ada tugas berikutnya Bu Ayu ya? Ada Pak, kuis atau apa? praktikum di learning sudah saya share. Oh, udah share ya, oke. Ya. Selain Terima kasih ada lagi? Pak Rizky. Bu, sama-sama Bu.